Saat ini kami bertiga berada persis di depan pintu masuk. Ini selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, yang kebetulan saat ini masuk jam 12.30, berarti 24.30, berarti setengah satu ya, setengah satu. Kami bertiga ini akan menjalani sebuah petualangan uji nyali. Di antara berlalunya sang waktu, ada misteri terberai, tersembunyi di antara jejak-jejak penanda, untuk dieja dan dimaknainya. Bukan sekedar tentang adanya kehidupan lain dengan peradabannya, namun ada peranata guna dimengerti serta dipatuhinya. Ikuti dan saksikan sebuah petualangan uji nyali bersama Ki Banjari, sembari mengelana di antara pintasan dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami bertiga berada persis di depan pintu masuk. Ini selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Kami bertiga sengaja masuk ke Alas Purwo tengah malam, yang kebetulan saat ini masuk jam 12.30, berarti 24.30, berarti setengah satu ya, setengah satu. Nah, kami bertiga ini akan menjalani sebuah petualangan uji nyali. Banyak orang berpendapat hati-hati masuk ke Alas Purwo karena keangkerannya. Itu betul kalau kita memang hati kita dipenuhi dengan niatan yang tidak baik. Di samping kanan saya ini Gus Beni, paranormal cukup kondang di Banyuwangi, dan di samping kiri yaitu Mbah Lukman ya, nama lengkapnya ya, Mbah Lukman. Mbah Lukman ini ada di Banyuwangi Selatan. Beliau berdua memang sudah kerap kali masuk ke Alas Purwo, tak terhitung, kadang-kadang seminggu 2-3 kali bahkan lebih ya. Ada pantangan-pantangan memang untuk masuk ke Alas Purwo ini, apalagi malam seperti ini Gus Beni ya, nggak sembarangan orang bisa masuk ya, kecuali orang yang sudah dekat berinteraksi dan dekat dengan kaum yang ada di sini. Baik, ini pesan dulu sebelum kita masuk ke dalam Alas Purwo. Ini ke malam apa sekarang ini? Malam Rabu, malam Kamis ya. Rabu malam Kamis. Oke. Berarti sekarang hari Kamis ya, karena udah satu ya. Oke, Gus Beni, sebenarnya apa sih pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang masuk ke Alas Purwo ini? Ini pantangan-pantangan yang tidak boleh, salah satunya ya ngomong kotor, satu. Kedua, tidak boleh yang namanya mengandalkan diri, sombong atau takabur, itu tidak boleh. Itu pantangannya. Pantangannya. Satu itu. Kalau pantangannya, kalau amit tabik nyun sewu umpamanya mau masuk permisi ya di sekitar Pura Kawitan,
biasanya orang-orang ya bakar dupa dulu untuk berpamitan mau masuk ke gua istana atau gua kaji atau gua-gua yang lainnya atau tempat-tempat sakral lainnya. tempat sakral yang Kalau lainnya. pengalaman pribadinya Gus Beni, apa yang dialami ketika masuk ke Alas Purwo? Kalau pengalaman saya pernah saya di suatu tempat di pinggir pantai, itu malam jam 1 ada suara orang khataman Quran sangat kencang sekali. Padahal di Alas Purwo masjid ada satu itu pun tidak bunyi, musola itu tidak bunyi, itu keras sekali. Jadi itu memang apa, sesuatu yang nyata ada terdengar itu Nyata ya? ada terdengar. Terus di dalam mistisnya memang di Alas Purwo itu ada suatu masjid yang kubahnya tingkat 7, kubah emas itu ada. Cuman tidak kasat mata. Tidak kasat mata. Hanya orang tertentu ya. Hanya orang yang tertentu aja yang tahu. Oke. Sekarang Mbah Lukman. Mbah Lukman juga sering kan. Misalnya kami sengaja ini mengajak beliau yang berbeda tempat ya. Kalau Gus Ben ini dari Pakul Sumbersari Serono ya. Kalau Mbah Lukman ini masuk daerah mana Mbah Lukman? Daerah Dambuntung, Alas Purwo. Alas Purwo, Dambuntung, Alas Purwo. Jadi memang anu ya, termasuk warga negara Alas Purwo ya. Oke, kalau menurut Mbah Lukman apa kira-kira Mbah Lukman? Pantangan-pantangan sepanjang, jadi Gus Ben ini kan sudah menyampaikan nih. Kalau menurut Mbah Lukman apa kira-kira? Ya kurang lebih dari Mbah Beni tadi. Cuman kita itu kalau mau masuk Alas Purwo, kita harus bersih ya. Hati kita harus bersih. Kita tidak ada tujuan yang neko-neko. Dan sehat lah ya. Kalau kita mau masuk ke gua istana, itu kan kita harus singgah dulu ke situs kawitan untuk berpamitan. Kita harus permisi dulu, baru kita ke lanjut yang lainnya. Kalau pengalaman Mbah Lukman juga kan sering ke sini ya. Gus Ben tadi sudah menyampaikan pengalaman seperti itu. Apa yang pernah dialami Mbah Lukman? Oh, kejadian-kejadian yang aneh itu ya. Menghadap kamera. Jadi kalau kejadian yang aneh itu, dulu kita bertemu hewan ya. Hewan itu bentuknya ya ular ya. Ular, kita lewat itu, ular itu kita berhenti, dia berhenti juga. Berapa besar ular itu? Ya sekitar sebesar pohon kelapa itu. Pohon kelapa ya. Jadi dia itu malah nengokin kita. Nengokin kita. Itu di tengah jalan? Di tengah jalan. Kita kan mau lewat kan berhenti ya. Di situ nengokin kita. Terus saya bilang, ya udah kalau mau lewat ya silahkan lewat. Saya cuman mau numpang lewat juga. Jadi kita kan tidak maulah menyakiti. Tidak boleh, memang tidak boleh menyakiti hewan melata yang ada di Alas Purwo. Semua sebagai gaib ya. Ya, jadi terus beliau dia lewat baru kita lewat. Kejadian di sini. Apalagi yang lainnya? Kalau peraturan ya, ini ngomong peraturan, kejadian yang aneh lagi, kita itu waktu nganter orang masuk gua istana. Padahal kita itu kan masuk situ perjalanan ya paling lambat 1 jam atau bisa 1,5 jam ya. Kita sekali jalan. Itu anehnya, saya berangkatnya dari Pancur itu maghrib dan mau sholat maghrib, kita turun dari sudah naik ritual di sana, turun di situ itu belum selesai maghriban. Oh gitu ya. Berarti waktunya kayaknya beda, kayak beda gitu waktunya. Di situ kita mengalami kejanggalan aneh-anehan seperti itu. Oke, Gus Beni, berhubung kita sekarang ini berada di pintu masuk
Alas Purwo ini ya. Selamat datang di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Nah, kita malam ini kan tadi bahwa sepanjang perjalanan kan sepi ya, nggak ada kendaraan sama sekali. Kita jalannya pun juga pelan sekali ya, hanya 20 kalau nggak salah tadi kecepatannya. Ada pesan katanya, bener enggak ini ya, bahwa kalau kita sudah masuk ke area Alas Purwo, jangan sekali-kali menengok ke belakang. Itu maknanya apa itu? Ya gini ya, bukan jangan sekali-kali menengok ke belakang ya. Jadi itu juga filosofi ya. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Jadi ayo kita menghadap ke muka, gimana perjalanannya di muka itu sehingga menjadi ada istilahnya kebaikan di Alas Purwo. Alas Purwo gitu. Artinya jangan ragu atau balik ke niat awal ke belakang gitu ya. Iya. Jadi harus maju terus. Atau begini misalnya nih, tengah malam seperti ini tiba-tiba ada suara memanggil kita dari arah belakang. Perlu nggak kita itu menengok ke belakang? Kalau ya itu tadi dipanggil di belakang, terdasari niat kita bagaimana dulu. Kalau niat kita baik dan bagus ya kita sapa, ya wis monggo gitu aja, gitu nggak ya. apa-apa. Kalau umpamanya ada yang neko-neko, nanti juga perjalanannya terganggu, kadang diselipkan, kadang tidak nyampe ke tempat tujuan, kadang pulangnya juga bingung begitu. Tersesat ya. Iya. Oke, soal tersesat nanti kita bahas di Alas Purwo ya. Kalau menurut Mbak Lukman gimana? Dengan pertanyaan tadi, apa sama juga jawabannya seperti Gus Beni atau mungkin punya pendapat lain? Ya, saya rasa sama. Soalnya semua perjalanan di Alas Purwo kita kan sering juga sama Mbak Beni. Jadi jawabannya kurang lebih di situ. Betul ya. Baik pemirsa, malam hari ini kami bertiga akan mengadakan sebuah petualangan uji nyali menembus kegelapan malam di Alas Purwo. Oke, selamat datang. Mari.